Shalom, selamat hari Minggu, Jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat beribadah di Minggu 28 Juni 2020 dengan tema Kamu Sangat Berharga. Firman Tuhan akan dilayani oleh Guru Injil Grace Putri Indasari. Mari kita mempersiapkan diri dan tempat yang selayaknya beribadah kepada Tuhan. Persembahan dapat jemaat kumpulkan di dalam amplop di rumah masing-masing, diberi tanggal dan nama, dan kemudian bisa diserahkan ke gereja atau perwakilan majelis. Atau jemaat dapat mentransfer melalui rekening BCA GPMRI Batam yang sudah tertera. Persekutuan tengah minggu tetap diadakan seperti biasa melalui Zoom Fellowship. Persekutuan Komisi Pria setiap hari Rabu pukul 7 malam. Persekutuan doa setiap hari Kamis pukul 7 malam melalui Zoom, live Instagram, maupun live Facebook GPMRI Batam. Persekutuan wanita setiap Jumat pukul 7 malam. Persekutuan KPR setiap hari Sabtu pukul 7 malam. Mari kita tetap bersama-sama bersekutu melalui sosial media yang ada, agar dalam masa-masa ini kita bisa tetap saling mendukung, mendoakan satu dengan yang lain, dan tetap bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Jemaat juga bisa memperhatikan beberapa sosial media GPMRI Batam, Instagram @gpmri_btm, Facebook GPMRI Batam, dan YouTube channel GPMRI Batam Official untuk mengikuti persekutuan maupun mengetahui informasi mengenai kegiatan gerejawi GPMRI Batam. Ibadah kita selama bulan Juli akan tetap diadakan secara online. Ibadah offline dan online akan dimulai pada bulan Agustus, minggu pertama, tanggal 1 Agustus 2020. Gereja akan membuka ibadah online dengan tetap mengikuti protokol kesehatan yang sudah dianjurkan oleh pemerintah. Informasi mengenai ibadah selanjutnya akan disampaikan kepada jemaat melalui sosial media yang ada. Mari jemaat, kita tetap terus menjaga kesehatan dan kebersihan diri kita. Dalam masa new normal ini, biarlah kita tetap mawas diri dan tetap menjaga kebersihan agar mengurangi penyebaran COVID-19. Mari terus berdoa bagi pemerintah, tim medis, pasien, maupun setiap masyarakat Indonesia dalam menghadapi pandemi ini. Kiranya Tuhan terus menopang kita, memberi kekuatan untuk kita semua. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, selamat pagi, Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita boleh kembali memuji Tuhan, memuliakan Tuhan di dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Mari saya ajak kita untuk menaikkan KPPK 60, Suci, Suci, Suci. Suci, 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 Allah Maha Kuasa, kami dini hari memuji rahmat-Mu. Suci, 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 Allah Maha Kasih, Allah Tritunggal, patut dipuji. Saat teduh.
Fotum kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Mazmur 135 ayatnya yang pertama sampai yang kelima. Hanya Tuhan yang patut dipuji. Haleluya, pujilah nama Tuhan. Pujilah hai hamba-hamba Tuhan, hai orang-orang yang datang melayani di rumah Tuhan, di perantaran rumah Allah kita. Pujilah Tuhan sebab Tuhan itu baik. Bermazmurlah bagi namanya, sebab namanya itu indah. Sebab Tuhan telah memilih Yakub baginya, Israel menjadi milik kesayangannya. Sesungguhnya aku tahu bahwa Tuhan itu maha besar dan Tuhan kita itu melebihi segala Allah. Ya, kita bersyukur kita mempunyai Tuhan yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kita. Ayat mas kita pada pagi hari ini juga terambil dari kitab Mazmur pasal yang ke-36 ayatnya yang ke-7. Keadilanmu adalah seperti gunung-gunung Allah, hukummu bagaikan samudra raya yang hebat. Manusia dan hewan ku selamatkan ya Tuhan. Ya, kita bersyukur bahwa kita mempunyai Tuhan yang sungguh menilai kita begitu berharga di hadapannya. Ia berikan kasih-Nya bagi setiap kita, Ia relakan segala-galanya, ya bahkan mau disalibkan untuk menebus setiap dosa kita karena kita berharga di hadapan Tuhan. Mari Bapak Ibu kita angkat pujian, hidupmu berharga bagi Allah. Berharga bagi Allah, tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau seturut gambarnya, sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia terelakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Takkan dipatahkannya, Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga, sungguh yang telah pudar, takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Hidupmu berharga bagi Allah. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau seturut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia terelakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Dipatahkannya, Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga, sungguh yang telah pudar, takkan dipadamkan. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya.
dipatahkannya, Dia akan jadikannya sungguh lebih berharga, sungguh yang telah pudar, takkan dipadamkan. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Dia akan jadikan terang, Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Bapa di surga, kami bersyukur berterima kasih kepadamu ya Tuhan, oleh karena berkat anugerah-Mu, penyertaan-Mu ya Tuhan, sehingga pada pagi hari ini Tuhan kami boleh kembali memuji Tuhan di dalam ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami datang juga ya Tuhan, kami menyadari ketika kami menjalani setiap kehidupan kami ya Tuhan, kami adalah orang-orang yang berdosa. Kami seringkali melupakan Tuhan, kami seringkali melawan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Untuk itu ya Tuhan, pada pagi hari ini biarlah kasih kemurahan-Mu ya Tuhan tercurah bagi setiap kami, sehingga dosa-dosa kami ya Tuhan tidak menjadi penghalang di dalam pujian-pujian kami, di dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami buka ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya, biarlah nama-Mu yang semakin dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Sebentar lagi kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan dengan tema Kamu Sangat Berharga. Untuk menyambut kebenaran firman Tuhan, mari kita bersama-sama memuji Tuhan di dalam KPPK 175, Yesus Cinta Padaku. Yesus cinta padaku, Alkitab mengajarku, meski ku kecil lemah, tapi aku miliknya. Yesus Tuhanku, Yesus cintaku, ya cinta padaku. Bait kedua, Yesus cinta padaku, Dia mati bagiku, dosaku dihapusnya, ku dibawa ke sorga. Yesus Tuhanku, Yesus cintaku, Yesus cintaku, ya cinta padaku. Intro. Yesus cinta padaku dan tetap bersamaku. Bait ketiga, Yesus cinta padaku dan tetap bersamaku. Akhirnya datang pula, bawaku ke rumahnya. Yesus Tuhan,
dan tak pernah didengar telinga, dan tak pernah timbul di dalam hati. Semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Kita bersyukur kalau pada pagi hari ini Tuhan sekali lagi memberikan kesempatan untuk setiap kita beribadah kepada Tuhan. Meski kita masih di rumah kita masing-masing, tapi Bapak Ibu Saudara, mari saat ini kita mempersiapkan hati kita untuk datang dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan, bahwa Tuhan, kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami sungguh nyata. Hari demi hari kami melihat bagaimana penyertaan dan pimpinan Tuhan yang terus Tuhan nyatakan di tengah-tengah masa sulit, di tengah-tengah keadaan apapun yang saat ini kami hadapi. Kami percaya ya Tuhan bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah berakhir dalam kehidupan kami. Dan saat ini ya Tuhan, kami bersyukur kalau kami akan sekali lagi merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang menolong setiap kami untuk kami mengerti kebenaran firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Berbicaralah kepada setiap kami, pakailah hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan ini. Biarlah nama Tuhan sendiri yang dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita pada pagi hari ini perenungan firman Tuhan dengan tema Kamu Sangat Berharga. Mari saat ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam Markus pasal yang kelima, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-17. Saya akan membacakan kepada setiap kita Markus pasal yang kelima, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-17. Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui Dia. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya, sekalipun dengan rantai. Karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembahnya. Dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Kemudian ia bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Adalah di sana di lereng bukit sejumlah besar babi-babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu meminta kepadanya, katanya, "Suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu, biarkanlah kami memasukinya." Yesus mengabulkan permintaan mereka, lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu.
Kawanan babi yang kira-kira 2.000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu dan menceritakan hal itu ke kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Lalu keluarlah orang untuk melihat apa yang terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian dan sudah waras. Orang yang tadinya kerasukan legion itu. Maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan kepada mereka tentang apa yang telah terjadi atas orang yang kerasukan setan itu dan tentang babi-babi itu. Lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita bicara soal berharga ya, pasti setiap kita di tempat ini punya barang berharga yang kita miliki. Barang kesayangan, barang yang harus ada mungkin di dalam setiap hari di dalam kegiatan dan tidak boleh terlepas begitu ya. Barang yang berharga entah itu dari nominalnya ya, nominalnya yang semakin tinggi semakin berharga, atau dari kisah ya, atau dari latar belakang benda itu ya. Ada yang memiliki mungkin jumlah nilainya benda itu tidak terlalu besar, tetapi ada kisah di balik benda itu yang membuat begitu berharga ya, sehingga kita sangat mencintai, sangat memperlakukannya dengan spesial. Bisa jadi itu alat-alat elektronik kita, bisa jadi itu boneka-boneka kita begitu ya, bisa jadi itu bantal tidur kita begitu ya. Seringkali ada orang-orang yang punya bantal atau guling tidur yang sangat disayang begitu ya. Barang-barang berharga, barang-barang kesayangan pasti akan kita pilih menjadi yang utama, mendapat perlakuan yang spesial dari barang-barang yang lainnya. Bukan berarti barang-barang lain tidak spesial, tetapi ketika ada barang itu maka kita akan lebih memperhatikannya karena dia berharga dan menjadi barang kesayangan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, begitulah kira-kira firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini. Betapa berharganya hidup manusia di hadapan Tuhan Allah. Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat bagaimana kisah yang tadi sudah kita baca bersama-sama, bagaimana Tuhan Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Demikianlah judul yang diberikan oleh LAI pada bagian ini. Tuhan Yesus menyatakan di dalam kisah ini bahwa hidup manusia begitu berharga di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus pun menyelamatkan hidup manusia. Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat bagaimana Tuhan Yesus pergi ke Gerasa ya. Gerasa itu kalau kita tahu Bapak Ibu Saudara adalah kota daerah di seberang Danau Galilea atau bisa dikatakan di luar daerah Israel ya, di samping luarnya, berseberangan gitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, di daerah itu Tuhan Yesus bertemu dengan seseorang yang sudah lama, sejak lama dirasuki setan ya, dirasuki roh-roh jahat. Bukan hanya itu saja Bapak Ibu Saudara, dikatakan di dalam firman Tuhan yang tadi sudah kita baca di ayat-ayat 2 hingga ayat yang kelima ya, bagaimana keadaan orang yang kerasukan setan itu begitu mengerikan ya. Bukan hanya itu saja, dia bahkan tinggal di pekuburan. Dia tidak tinggal bersama-sama dengan penduduk-penduduk yang lain, hidupnya tersingkir dari orang-orang lain dan bahkan roh jahat itu menguasai dirinya ya. Sekalipun orang sudah mengikatnya dengan rantai, sudah dibelenggu dengan rantai yang begitu besar, begitu keras, tetapi bisa saja diputuskan dan dimusnahkannya. Dikatakan tidak ada orang yang cukup kuat untuk menjinakkannya ya Bapak Ibu Saudara. Ia menjadi sangat berbahaya, sangat ditakuti oleh para penduduk di kota itu. Tidak ada yang dapat menaklukkan orang itu. Bahkan dengan cara-cara apapun. Tidak ada yang dapat menaklukkan orang itu. Ada begitu banyak orang-orang yang sudah berusaha, tetapi usaha mereka sia-sia. Pada akhirnya mereka menjadi putus asa dan ya sudahlah, biarkan saja orang itu hidup dengan sendirinya. Biarkan saja dia tersingkir dan dia dibiarkan begitu saja. Bapak Ibu Saudara, betapa menderitanya orang yang kerasukan setan ini. Roh jahat pun sering menyeret-nyeret dia ya, di sana dikatakan. Bahkan bukan hanya menyakiti orang lain, tapi dia pun menyakiti dirinya sendiri. Bagaimana ia memukuli dirinya dengan batu, Bapak Ibu Saudara.
menyakiti dirinya sendiri. Bukan hanya menjadi ancaman bagi orang lain, tapi keadaannya pun juga menjadi ancaman bagi dirinya sendiri. Saking kuat dan tidak bisa ditaklukkan oleh siapapun, keadaan orang yang kerasukan setan ini digambarkan begitu mengenaskan, begitu menderita. Bapak Ibu Saudara, kalau bahkan kata yang di sana ya, kalau kita lihat di dalam ayat yang keempat ya, tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakan ya. Kata-kata yang di sana dipakai menjinakan ya. Kalau kita biasanya dengar kata-kata menjinakan itu sebenarnya adalah kata-kata yang digunakan untuk kepada binatang liar ya. Binatang buas yang buas ya, memang buas, jadi sulit untuk dijinakan. Bapak Ibu Saudara, bisa dikatakan orang yang kerasukan setan ini seperti sudah dianggap nampaknya seperti binatang liar, binatang buas yang tidak lagi bisa dikuasai, tidak bisa lagi dijinakkan. Dan roh jahat itu bahkan memperlakukan orang tersebut seperti layaknya perilaku binatang. Bapak Ibu Saudara, orang yang kerasukan setan ini gambarannya menjadi rusak. Ia menjadi orang yang dianggap najis, menjijikkan. Itulah mungkin yang menggambarkan seorang yang kerasukan setan ini. Itulah yang terjadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita bisa lihat. Ketika seseorang dikuasai, diikat oleh kuasa roh jahat, itulah yang terjadi. Penderitaan, gambar diri benar-benar dirusak. Bahkan nilainya dianggap seperti menjadi binatang. Bapak Ibu Saudara, bukan hanya itu saja. Keadaan orang itu sendiri sudah najis, menjijikkan dan begitu menderita. Ternyata Bapak Ibu Saudara di daerah Gerasa ini yang kalau tadi kita baca ya. Di sana itu adalah kebanyakan penduduknya adalah bukan orang Yahudi ya. Bagi orang Yahudi ketika orang itu ada seseorang yang terkena mayat ya, atau dia berdekatan dengan mayat lalu kemudian tidak membersihkan dan tidak menyucikan dirinya, maka orang itu adalah najis ya. Apalagi seorang yang bersentuhan dengan orang mati, bahkan bersentuhan dengan kuburan begitu ya. Itu menjadi orang yang najis ya, karena tinggal di pekuburan. Tambah lagi orang yang tadi kerasukan setan itu kalau kita tahu, kita baca tadi dia tinggal di pekuburan, tidak tinggal di rumah. Bukan hanya itu saja Bapak Ibu Saudara, selain orangnya sudah najis, daerah tempat tinggalnya pun juga ternyata dekat dengan pekuburan ya. Karena mereka hidup di luar Israel dan mereka daerah itu ada pekuburan, dianggap daerah itu daerah yang najis. Selain itu Bapak Ibu Saudara, di daerah itu terdapat peternakan babi ya. Kalau tadi kita baca ada babi-babi dengan jumlah yang besar ya. Bapak Ibu Saudara, kalau pada waktu itu babi-babi itu dianggap najis oleh orang Yahudi. Mengapa Bapak Ibu Saudara? Karena babi-babi itu adalah makanan orang-orang Romawi ya. Orang Romawi adalah musuh yang menjajah orang-orang Israel. Sehingga orang-orang yang memelihara babi dianggap sebagai orang-orang yang justru menjadi musuh orang Israel. Karena mereka mensuplai makanan bagi orang-orang Romawi. Ya, orang-orang Romawi pada waktu itu makan babi Bapak Ibu Saudara ya. Dan Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang memelihara babi, orang-orang yang berternak babi dianggap najis dan bersalah pada waktu itu. Pekerjaan yang najis, kotor dan hina. Nah, Bapak Ibu Saudara, dengan demikian Gerasa ini dikenal dengan tepat yang juga memiliki pekerjaan yang najis. Ya, lengkap sudah ya, kejadian ini lengkap sudah ya, sudah orangnya najis begitu ya, dengan keadaan dirinya yang begitu parah, lalu kemudian daerah itu juga daerah yang najis dianggap najis, lalu kemudian ternyata mereka pekerjaannya juga ada begitu banyak orang-orang yang bekerja dengan pekerjaan yang najis, yang hina dan menjijikkan. Nah Bapak Ibu Saudara, tetapi di tempat itulah, di daerah Gerasa itulah, Tuhan Yesus berjumpa dengan seorang yang memiliki roh najis di dalam dirinya. Yang tinggal di tengah-tengah pekuburan yang najis, daerah yang najis. Dan dikelilingi oleh orang-orang yang memiliki pekerjaan yang najis dan hina. Tidak dianggap. Semua itu terjadi di daerah orang kafir dan najis.
Sehingga layaklah bagi mereka untuk dicap hina, kotor. Tapi Bapak Ibu Saudara, justru di tempat itulah Tuhan Yesus menyatakan anugerahnya. Justru di tempat yang hina dan kotor itulah anugerah kasih karunia Allah dinyatakan kepada orang-orang di sana. Secara khusus bagi orang yang kerasukan setan itu. Ia berharga di mata Tuhan. Bapak Ibu Saudara, seperti layaknya yang tadi saya sudah sampaikan begitu ya, barang kesayangan. Seperti misalnya bantal tidur atau guling tidur ya. Ada orang-orang yang punya bantal atau guling tidur yang sudah dari kecil, dari bayi sudah ada ompolan, bau ompol di sana, bau iler semua di sana begitu ya, dengan semua bau-bau yang sudah bercampur di sana. Tapi itu menjadi hal yang nikmat ya ketika dipeluk, ketika tidur dengan barang atau bantal kesayangan itu. Ketika barang itu hilang jadi susah ya untuk bisa istirahat. Padahal kalau orang lain nyentuh itu baunya udah semerbak begitu ya, baunya udah macem-macem, bau ini, bau itu. Tetapi bagi orang yang memilikinya, yang memiliki barang kesayangan itu, mau bau apapun, mau sekotor dan orang mau ngecap apapun, barang itu tetap menjadi barang yang sangat berharga dan tidak bisa tidak untuk dikasihi. Nah Bapak Ibu Saudara, demikian pula dengan Tuhan Yesus. Ketika ia menjumpai seorang yang sudah dianggap hina, dianggap najis, dianggap kotor, dianggap udah gak usah jijik gitu ya. Tetapi ketika ia memandang orang ini, ia melihat bahwa pribadi orang yang selama ini dikuasai roh jahat itu adalah manusia yang membutuhkan anugerah dan belas kasihan Tuhan. Begitulah kasih Tuhan. Meski orang ini sudah dianggap hina, jijik dan tidak berpengharapan, tetapi Tuhan tetap mengasihi dan bahkan menyatakan kuasanya atas orang tersebut. Ketika orang yang kerasukan setan ini melihat Yesus ada di dalam daerahnya, ia bertanya, apa urusannya kamu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku. Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat ya, nampaknya perkataan si orang jahat yang kerasukan setan ini, bisa dikatakan si roh jahat ini kepada Tuhan Yesus, kayaknya sedang menyembah Tuhan Yesus gitu ya. Kayaknya sedang mengatakan bahwa ia adalah Allah yang maha tinggi ya. Ada makna hormat ya, hormat kepada Tuhan, menyembah ya, di sana dikatakan bersujud dan menyembah gitu ya. Tapi Bapak Ibu Saudara, justru di dalam bagian ini roh jahat takut dan berusaha menghalangi Yesus untuk mengusirnya dari daerah itu. Karena ia tahu bahwa kuasa yang daripada Yesus itu adalah kuasa dari Allah yang maha tinggi. Kuasa yang begitu besar dan hanya kuasa Yesuslah yang dapat mengusirnya. Bapak Ibu Saudara, di sana dikatakan demi Allah jangan siksa aku. Waduh ya, roh jahat mengatakan kepada Tuhan Yesus, demi Allah jangan siksa aku. Nah Bapak Ibu Saudara, bukankah kata-kata ini biasanya yang kita pakai ya, atau orang-orang sering pakai di dalam pengusiran roh jahat ya. Dikatakan dalam nama Yesus, kita sering nyanyi dalam nama Yesus ada kemenangan ya. Maksudnya adalah supaya orang itu di dalam nama Tuhan Yesus terlepas dari kuasa roh jahat yang ada di dalam dirinya. Tapi Bapak Ibu Saudara, di sini roh jahat ini yang mengatakan demi Allah jangan siksa aku. Bagaimana mungkin Bapak Ibu Saudara roh jahat menggunakan kata-kata ini untuk menghalangi Tuhan Yesus menyatakan kuasanya, mengusirnya dari orang tersebut. Nah Bapak Ibu Saudara, roh jahat ini berusaha menghalangi kuasa Yesus untuk mengusirnya dari daerah itu. Dan ketika Tuhan Yesus bertanya, siapa namamu ya? Siapa namamu? Saya yakin dan saya percaya sebenarnya Tuhan Yesus tahu. Tapi ada maksud di sana ketika Tuhan Yesus menanyakan siapa kamu? Ya. Lalu kemudian dia menjawab, namaku Legion, ya, karena kami banyak. Hal ini Tuhan Yesus ingin memberitahukan kepada orang-orang di sekitar sana bahwa nih loh, kuasa roh jahat ini tuh begitu besar, begitu banyak, pantesan aja begitu ya. Orang-orang selama ini berusaha mengikat, berusaha merantai, membelenggu, tapi semuanya
dengan mudah dihancurkan. Ya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita tahu legion itu melambangkan suatu jumlah yang sangat besar. Ya. Pada kekuatan penuh satu legion itu terdiri dari 6.000 tentara, ya, 6.000 tentara, 120 kavaleri ditambah peralatan. Ya. Tetapi biasanya dipakai untuk sebuah pasukan batalion, pasukan militer begitu ya, yang berkekuatan 2.000 orang lebih. Ya. Kira-kira kalau kekuatan satu tentara saja ya sudah kuat, 10 tentara saja sudah kuat, ditambah lagi dengan 2.000 kekuatan. Jelas, begitu besar kuasa roh jahat yang mengikat orang ini. Kekuatan yang menguasai orang ini begitu besar sehingga tidak dapat ditaklukkan oleh siapapun. Bapak Ibu Saudara, berkali-kali roh jahat memohon kepada Tuhan Yesus agar tidak mengusir mereka keluar dari daerah tersebut. Dan pada akhirnya roh jahat itu meminta Tuhan Yesus memindahkan mereka ke kawanan babi yang sedang mencari makan. Dan Bapak Ibu Saudara, lalu Tuhan Yesus melepaskan orang yang kerasukan setan ini dari ikatan kuasa roh jahat. Ia mengabulkan permintaan roh jahat itu dan masuk ke babi-babi dan terjun dari jurang ke dalam maut. Dan dikatakan di sana babi-babinya mati lemas. Nah, Bapak Ibu Saudara, matinya babi-babi ini menimbulkan kerugian ya. Banyak orang yang memelihara beternak babi-babi itu mereka begitu marah karena Tuhan Yesus merusak perekonomian mereka. Kehadiran Tuhan Yesus di sana ketika mengusir roh jahat itu justru mengakibatkan kerugian yang besar dalam kehidupan mereka. Bagi Yesus justru penyelamatan dan pemulihan seorang manusia lebih penting daripada kekayaan yang sangat besar. Tetapi itu tidak dipandang oleh orang-orang di daerah Gerasa. Mereka melihat kehadiran Yesus justru yang membawa ketakjuban itu justru malah membuat kerugian dalam kehidupan mereka. Ketika mereka melihat orang yang kerasukan setan itu sudah duduk berpakaian, lalu kemudian sudah waras, tingkah lakunya sudah normal, tidak seperti binatang, tapi justru mereka melihat ada begitu banyak kerugian yang mereka hadapi. Mereka menjadi takut dan heran. Kok bisa-bisanya kuasa orang ini mengalahkan kuasa yang selama ini sudah kita berusaha melakukan apapun dan segala macam tapi tidak ada hasilnya. Tapi dengan kata-kata yang mudah seperti itu, ia mengusir roh jahat legion yang begitu besar itu, kuat, begitu besar kuasa roh jahat itu bisa dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Mereka begitu heran, begitu takjub, tetapi ketika mereka melihat mujizat yang Tuhan Yesus lakukan itu, justru mereka tidak percaya kepada Tuhan. Justru mereka menolak Tuhan Yesus. Mujizat dinyatakan, karya Allah dinyatakan. Tetapi ketika mereka melihat, justru mereka mengalami kerugian. Mereka menolak Yesus. Mereka menolak Yesus dari daerah mereka. Mereka begitu egois karena harta miliknya hancur. Mereka lebih berbelas kasihan kepada harta yang mereka miliki yang hilang dan jatuh mati itu ya babi-babi itu. Daripada melihat orang pribadi orang ini yang menderita. Padahal orang yang menderita ini sudah dipulihkan. Tapi mereka begitu marah, begitu kesal. Karena kehadiran Yesus justru membuat mereka rugi. Mereka justru memilih menghindar dari kehadiran Yesus di dalam kehidupan mereka. Hal ini menunjukkan Bapak Ibu Saudara bahwa mereka sudah nyaman dengan keadaan hidup yang dikuasai keinginan-keinginan yang jahat. Keinginan-keinginan roh jahat. Mereka meminta Yesus pergi agar tidak lebih banyak lagi kerugian yang diterima oleh mereka. Hampir serupa bukan perkataan mereka dengan apa yang dikatakan dengan roh jahat tadi. Jangan siksa aku, pergi dari tempat ini supaya jangan sampai diusir dari daerah ini. Demikian pula orang-orang di daerah Gerasa. Mereka melihat bagaimana Tuhan Yesus menyatakan mukjizat.
tetapi mereka tidak percaya. Bahkan mereka mengusir Tuhan Yesus dari kehidupan mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus yang telah mengalahkan kuasa maut, Tuhan Yesus yang telah mengalahkan kuasa roh jahat itu, mengasihi setiap orang-orang. Ya. Kalau mereka orang-orang di Gerasa itu lebih menganggap babi-babi itu lebih berharga, tapi bagi Tuhan Yesus, seorang yang hilang, seorang yang menderita, seorang yang dikuasai oleh kuasa kejahatan, itu jauh lebih berharga dari semua harta, semua kekayaan yang ada di dunia ini. Bapak Ibu Saudara, di mata Tuhan Yesus, orang ini lebih jauh berharga dibanding apapun. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus bukan hanya sekedar mengalahkan kuasa roh jahat pada waktu itu. Tapi ketika kita melihat bagaimana Tuhan Yesus telah mengalahkan kuasa maut di atas kayu salib. Dan Bapak Ibu Saudara, ketika kita percaya kepada Tuhan, maka kita ini pun menjadi anak-anak Allah. Di mata Yesus kehidupan seorang ini lebih berharga daripada 2000 babi-babi dan kekayaan yang manusia miliki. Meski di mata dunia, di mata manusia, orang ini sudah tidak berpengharapan. Sudah tidak punya masa depan. Tetapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan memilih untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Ia berbelas kasihan dan menyelamatkan manusia yang berharga di matanya. Karena memang itulah tujuan kedatangan Tuhan Yesus ke dalam dunia. Yaitu untuk melepaskan manusia dari belenggu dosa. Melepaskan manusia dari kuasa roh jahat yang berusaha merebut, merusak manusia yang sebenarnya segambar dan serupa dengan Allah. Tuhan tidak ingin manusia ciptaannya yang sebenarnya sungguh amat baik itu, manusia yang Ia kasihi, memiliki gambar dan rupa Allah dirusak dan bahkan hidupnya begitu menderita karena terikat oleh kuasa si jahat. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Allah begitu mengasihi manusia. Manusia begitu berharga di hadapan Allah, tetapi karena dosa, karena ikatan dosa, kuasa roh jahat itulah yang membuat manusia menderita dan kehilangan kemuliaan Allah. Tapi tidak berhenti sampai di situ. Kasih Allah tetap dinyatakan di dalam kehidupan manusia. Di dalam Yesaya 43 ayat ke-8 di sana dikatakan, oleh karena engkau berharga di mataku, engkau berharga di mataku dan mulia. Dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Di sana dikatakan setiap kita manusia ciptaannya ini begitu berharga di mata Tuhan dan mulia. Mengapa mulia? Karena kita memiliki gambar dan rupa Allah. Punya tujuan hidup yang mulia, yaitu memuliakan Allah, menyenangkan Allah. Bapak Ibu Saudara, bagi Allah hidup manusia jauh lebih berharga dari apapun. Terlebih lagi ketika Ia rela meninggalkan sorga yang mulia. Ia rela melepaskan mahkotanya, meninggalkan tahtanya di sorga yang mulia untuk turun ke dalam dunia menjadi manusia. Ia menjadi manusia yang sederhana dan bahkan menerima penderitaan, bahkan mati di atas kayu salib. Oh Bapak Ibu Saudara, salib itulah. Salib itu menjadi lambang kasih terbesar Allah. Salib itulah yang menjadi lambang betapa berharganya engkau dan saya di mata Allah. Bapak Ibu Saudara, seringkali perkataan orang-orang di sekitar kita membuat kita merasa tidak berharga. Oh kamu gak cantik. Oh kamu gak pinter, oh kamu bodoh, oh kamu gak akan sukses dan lain-lain sebagainya.
Tapi Bapak Ibu Saudara, seringkali perkataan itu membuat kita merasa tidak berharga. Penilaian orang-orang di sekitar kita membuat kita merasa tidak berharga. Tetapi Bapak Ibu Saudara, pandanglah salib itu. Salib itu adalah bukti bahwa engkau dan saya berharga dan mulia di mata Allah. Bahkan hidupnya pun ia serahkan untuk mendapatkan kita kembali. Salib menjadi bukti bahwa engkau dan saya berharga. Hidup kita berharga di mata Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ia sudah membuktikan kepada kita bahwa kita begitu berharga di mata Tuhan. Dan apa respon kita kepada Tuhan? Bapak Ibu Saudara, hidup yang berharga itu tidak Tuhan berikan hanya untuk kepentingan diri kita sendiri. Kebanggaan diri kita sendiri. Oh, saya berharga, saya pede, saya ini dan lain-lain sebagainya, saya dan saya. Bukan seperti itu juga Bapak Ibu Saudara. Tetapi hidup yang berharga yang kita terima dan kita dapatkan dari Tuhan itu, mari kita pakai untuk menjadi berkat. Hidup yang berharga itu tidak dipakai untuk melakukan sesuatu yang sia-sia lagi. Tetapi untuk mengerjakan hal yang berharga. Hidup yang berharga dipakai untuk menjalankan tujuan yang berharga dan mulia. Yaitu menyenangkan Tuhan, menceritakan tentang kasih Tuhan bagi orang-orang di sekitar kita. Menjadi alat, menjadi rekan Allah di dalam karya keselamatan Allah. Bapak Ibu Saudara, di dalam 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Mungkin kita sudah sering membaca ayat ini ya, bahkan kita sering menyanyikannya. Di sana dikatakan, tetapi tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Kamu bukan milik kamu sendiri. Ya, kita bukan milik kita sendiri Bapak Ibu Saudara. Tetapi bukan di bawah kuasa maut lagi. Tetapi kita telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Tubuh yang telah dilepaskan dari ikatan dosa, dari ikatan kuasa maut, kini menjadi tubuh yang diserahkan kepada Tuhan. Sepenuhnya hanya untuk memuliakan Tuhan. Sebagaimana Tuhan pun juga menyuruh orang yang tadinya kerasukan setan, ketika ia sudah dipulihkan, sudah sembuh keadaannya. Kalau kita lihat di dalam ayat 18 hingga ayat 20, bagaimana ia sebenarnya takut ya. Orang ini sebenarnya takut untuk tinggal di sana dan memilih Tuhan, kalau boleh aku ikut dengan engkau ya. Orang yang sudah dibebaskan dari roh jahat ini meminta supaya ia mengikut Tuhan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus mengutusnya. Tuhan Yesus mengatakan, pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu dan bagaimana ia telah mengasihani engkau. Nah Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus melarang dia untuk mengikut Tuhan. Hal ini bukan berarti Tuhan Yesus melarang orang itu untuk jadi murid Tuhan, bukan. Tetapi justru Tuhan Yesus mengutus dia. Tuhan Yesus mengutus dia untuk menjadi saksi hidup apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan di dalam kehidupannya. Bagi orang-orang di rumahnya, bagi orang-orang di kampungnya, di daerah itu orang-orang yang belum mengenal Tuhan dan bahkan menolak Tuhan. Yesus justru menghendaki orang itu mengambil kesempatan untuk memberitakan tentang apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan. Tentang kasih Tuhan kepada orang-orang yang belum percaya kepadanya. Bahkan ke daerah yang bukan Yahudi. Agar menjadi saksi bahwa hidup manusia berharga bagi Allah. Dan Allah memberikan keselamatan yang kekal bagi manusia yang percaya kepada Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, hidup berharga yang Allah berikan kepada kita bukan lagi kita pakai untuk sesuatu yang sia-sia.
hidup di dalam kesia-siaan. Tetapi Allah memberikan hidup yang berharga itu untuk dipakai menjadi berkat bagi orang-orang yang masih hidup di dalam kegelapan. Nah Bapak Ibu Saudara, pertanyaannya justru seringkali masihkah kita merasa minder? Ya. Kadang-kadang kita merasa aduh saya nggak bisa, aduh saya begini dan saya begitu. Tapi Bapak Ibu Saudara, Tuhan berkata kepada kita saat ini, lihat salib itu, pandang salib itu. Salib itu menjadi bukti bahwa engkau berharga dan mulia. Dan salib itu juga yang menjadi pengingat bagi setiap kita bahwa inilah berita yang seharusnya kita bawa di dalam kehidupan kita. Salib inilah yang menjadi berita utama di dalam kehidupan kita, yang harus kita ceritakan kepada orang-orang di sekitar kita. Bapak Ibu Saudara, bukankah justru pertanyaannya siapakah kita sehingga Tuhan Allah yang maha kuasa itu, maha tinggi, maha besar itu mau mengasihi kita? Siapa kita? Bukankah kita justru bersyukur ketika kita yang sebenarnya memang jijik dan hina karena dosa ini justru diangkat dan menjadi anak-anak Allah. Dan bahkan Tuhan mau pakai hidup kita yang sudah dipulihkan ini untuk menjadi berkat bagi orang lain. Bukankah ini suatu kisah yang begitu berharga dalam hidup kita? Allah mengasihi kita dan mau pakai kita untuk menjadi berkat, menjadi saksinya, menjadi rekan sekerja Allah. Bukankah itu adalah suatu hal yang mulia, hal yang indah dan berharga di dalam kehidupan kita? Mari kita merespon kasih Allah, respon betapa besarnya kasih Allah itu dengan kerinduan untuk memberikan hidup kita ini bagi Allah, memuliakan Allah. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur ya Tuhan bahwa kasih Tuhan begitu besar di dalam kehidupan kami. Kami sadar ya Tuhan, kami adalah orang-orang yang berdosa. Kami memang sebenarnya adalah orang-orang yang hina, menjijikkan karena dosa-dosa yang kami lakukan. Tapi kami bersyukur ya Tuhan bahwa kasih karunia Tuhan Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Kami adalah orang-orang yang telah menerima anugerah Tuhan. Hidup kami menjadi anak-anak Allah. Dan bahkan Engkau mau memakai kami untuk menjadi rekan sekerja Tuhan. Oh Tuhan, kami bersyukur karena kasih Tuhan yang begitu besar buat setiap kami. Kami berharga di mata Engkau, kami mulia di mata Engkau. Meskipun orang-orang di sekitar kami terkadang menganggap kami rendah, memandang kami sebelah mata. Tetapi ketika kami memandang kepada salib itu, kami memandang dan kami melihat betapa dikasihinya kami oleh Allah yang maha kudus, Allah yang maha besar itu. Kiranya Tuhan sendiri menolong setiap kami. Kami meresponi kasih Tuhan itu, kami rindu Tuhan. Untuk memberikan hidup kami yang berharga ini untuk melakukan pekerjaan yang mulia. Yaitu menjadi saksi-saksi Tuhan. Menjadi lilin-lilin kecil Tuhan. Menjadi garam dan terang dimanapun Tuhan menempatkan kami. Bagi keluarga kami yang belum percaya sampai saat ini ya Tuhan. Kami rindu Tuhan, pakai kami untuk menjadi saksi Tuhan. Pakai mulut bibir kami, pakai cara hidup kami. Untuk kami bisa menjadi berkat bagi keluarga kami yang belum percaya kepada Engkau. Tuhan lembutkan hati mereka, Tuhan berikan hati yang sungguh-sungguh rindu mengenal Tuhan. Tuhan yang tolong, kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Kami juga berdoa ya Tuhan di dalam pekerjaan kami. Kiranya kami pun juga menjadi berkat di tengah-tengah pekerjaan kami yang mungkin saat ini sedang di dalam keadaan yang sulit. Bahkan kami pun mengalami keadaan yang sulit. Tapi kami percaya ya Tuhan bahwa di dalam Tuhan, Tuhan memegang kendali hidup kami. Tuhan mencukupi setiap kebutuhan kami. Dan bahkan kami bisa terus menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Di dalam pekerjaan kami. Sehingga mereka pun bisa mengenal Tuhan. Kami mau berdoa ya Tuhan untuk setiap anak-anak yang juga terus bersekolah. Kami rindu Tuhan, Tuhan sendiri yang menolong setiap anak-anak-Mu dalam sekolah mereka memasuki semester yang akan datang. Kiranya Tuhan sendiri yang menolong. Kami juga mau berdoa ya Tuhan, menyerahkan untuk keadaan bangsa negara kami. Kami terus berdoa ya Tuhan untuk setiap pemerintah yang ada bekerja sampai saat ini. Tuhan menolong mereka, berikan mereka hikmat.
apa yang harus mereka lakukan, keputusan demi keputusan yang mereka ambil. Kiranya Tuhan sendiri yang menolong. Kami mau berdoa ya Tuhan juga untuk setiap tim medis yang masih terus berjuang sampai hari ini untuk merawat setiap pasien dan bahkan masih terus mencari vaksin yang tepat untuk virus corona ini. Kiranya Tuhan sendiri yang menolong. Kami juga berdoa ya Tuhan menyerahkan untuk setiap pasien yang masih dirawat. Kiranya Tuhan sendiri yang menolong mereka, memberikan pemulihan. Kami juga rindu agar mereka mengenal Tuhan lewat masa-masa ini. Kasih karunia Tuhan pun dinyatakan di dalam kehidupan mereka. Kami mau berdoa ya Tuhan untuk gereja kami. Tuhan sendiri yang memberkati gereja kami terus menjadi berkat. Kami rindu setiap jemaat-Mu pun terus bertumbuh di dalam iman. Meskipun di dalam keadaan sulit, kiranya Tuhan teguhkan hati kami. Tuhan topang hidup kami sehingga iman kami tidak mudah goyang. Tetapi kami tetap bersandar penuh kepada Tuhan. Berharap kepada Engkau, Allah yang sanggup untuk menolong setiap kami. Kami menyerahkan setiap pergumulan kami ya Tuhan. Satu persatu kami percaya Tuhan adalah Allah yang paling tahu isi hati kami. Kiranya Tuhan sendiri yang menolong, Allah yang sanggup untuk menolong setiap kami. Kami mempercayakan seluruh hidup kami, setiap doa-doa kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih kepada Guru Injil Grace yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi setiap kita. Kiranya firman Tuhan yang disampaikan boleh sungguh menguatkan setiap iman kita dan setiap kehidupan kita. Pada saat ini kita akan menjalankan persembahan. Persembahan bisa dikumpulkan di dalam amplop bagi setiap keluarga dan akan dibawa ke gereja pada saat kita berkumpul kembali di gereja. Dan juga bisa diberikan melalui transfer. Sambil menjalankan persembahan, mari kita bersama-sama mengangkat pujian, Ku persembahkan hidupku. Semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Lalu akan datang hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tangan-Mu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan. Ku kemuliaan-Mu, ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu, ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku berikan hidupku, berikan hidupku kepadamu Tuhanku. Kita bersatu diam doa. Tuhan, terima kasih karena pada pagi hari ini Tuhan telah mencurahkan setiap kebaikan-Mu dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi.
Sebentar tadi kami juga telah mendengarkan kebenaran firman-Mu dan kami juga telah memberikan persembahan yang kami tahu semua berasal daripada-Mu ya Tuhan. Berkati persembahan ini ya Tuhan sehingga boleh berguna bagi pelayanan di gereja-Mu secara khusus di GPM Beri Batam ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkah. Amin. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, dimanapun engkau berada pada pagi hari ini, terimalah berkat yang dari Tuhan. Biarlah turun ke atas kamu sekalian berkat dari Allah Bapa, penyertaan dari Allah Anak, penghiburan dan kekuatan dari Allah Roh Kudus, mulai dari hari ini hingga Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Ya, ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.